Oke, sekarang ke pemicu ketiga ya. Jadi pemicu ketiga ini khusus untuk special sense ya dari namanya aja. Pokoknya intinya ada cewek namanya Zakiyah, nah dia baca Al-Quran terus dia bisa lihat nih mushafnya berwarna nih gimana tuh. Nah, terus habis itu tiba-tiba lampunya mati. Nah, terus tiba-tiba gelap tuh gimana tuh kok dia bisa dari terang ke gelap tuh dia dia bisa ngerasain gelap gimana. Nah, terus habis itu lampunya nyala lagi, terang lagi. Kok bisa terang lagi dia bisa ngerasa terang gimana gitu ya. Nah, terus abis itu dia dipanggil ibunya, oke dia ngedenger lah, suara ibunya, terus dia, ke sana dan dia disuruh makan kan. Nah, terus dia menghirup aroma, makanan tuh gimana, terus kenapa dia pas menghirup aroma tuh bisa, kayak inget ini, apa, oh tahu nih ini tuh makanan yang dia suka, ya itu udah jelas sistem limbik ya. Nah, terus selanjutnya habis itu pas dia ngerasain, dia nyicipin, oh ini rasanya, pedas, manis, asin gitu ya. Nah, itu nanti pakai kanal-kanal tertentu gitu ya. Oke, langsung aja kita bahas di Paint ya, di Paint. Sebenarnya kita tulis ini dulu, pertanyaannya dulu, 3, 2, 1. Oke, jadi di sini pertanyaannya ada berapa nih? 5 ya. Kenapa dia bisa lihat warna? Ayo, kenapa bisa bedain terang gelap? Kenapa? Kenapa bisa dengar suara ibunya manggil? Kenapa bisa menghidup makanan? Dan kenapa kita bisa ngerasain makanan? Oke, kenapa bisa lihat warna? Ya, ini sebenarnya konsep dasarnya aja ya. Ini kan ada cahaya nih. Konsep dasarnya dulu nih. Ini kan mata nih ya. Ini cahaya tuh dibiaskan dan difokuskan lah sampai ke retina gitu ya. Nah, sampai ke retina nanti dia tuh bakal ngelewatin beberapa sel-sel terlebih dahulu ya. Ini sel sel ganglion misalnya, terus ini ada sel apa nih, sel ganglion, terus ini habis itu sel bipolar. Nah, terus ini fotoreseptornya nih, ada fotoreseptor, ada sel kerucut, sel batang gitu yang kita udah kenal ya. Nah, terus dia tuh bakal nabrak sebuah apa nih ya, dinding ya epitel gitu kalau nggak salah ya, dinding epitel gitu, ke kubus lapis ya, pokoknya nabrak gitu lah, dia mantul gitu, jadi cahayanya tuh mantul ya. Jadi ini bagian retina ya, ini retina, ini koroid, lalu di sini ada sklera gitu ya. Ya pokoknya gitulah ya, yang kita fokuskan di retina aja. Jadi cahayanya kan masuk nih terus ke ujung sini ke retina, set dia masuk retina, dia mantul, lalu ini sel kerucut, sel batang nih fotoreseptor ya. Nah, nanti inilah cahaya inilah yang akan di fototransduksi. Kenapa tuh fototransduksi? Fototransduksi itu adalah pengubahan foton atau cahaya, energi cahaya menjadi sinyal listrik. Ya kan namanya juga impuls saraf gitu ya, harus diubah ke listrik. Gimana? Jadi nanti dia mengalami fototransduksi di fotoreseptor ini, lalu nanti bakal dihantarkan ke sini ke bipolar dan ganglion dan baru ke sini lah. Ini apa nih? Ini adalah kumpulan sel saraf nervus opticus, nervus kedua, saraf kranial gitu ya. Nanti bakal dibawa ke otak dan jalurnya nanti bakal saya jelaskan di sini. Di materi yang Nganggo kirim ini nggak tahu kayaknya punya cutting ya buat kakaknya. Terima kasih, ini lengkap banget. Nanti kalian bisa baca langsung di sini. Nanti nanti gue jelasin yang matanya ya. Nih yang mata sini ya. Mana ada yang sama nggak tadi? Oh nggak ada gambarnya ternyata yang bisa ini. Nah, terus apa hubungannya sama warna nih ya? Kalau warna ya kita mainannya di fotoreseptor sel kerucut ya. Karena sel kerucut itu dia tuh punya apa nih? Fotopigmen ya. Fotopigmen yang terdiri dari 3 L, M, S, lemes. Kenapa lemes? Karena L-nya ini dia tuh menangkap cahaya yang gelombangnya tinggi yaitu seperti warna merah ya. Oh iya, cahaya tampak itu mulai dari ungu sampai merah gitu ya. Nah, di sini yang paling panjang tuh kan L, red, merah. Terus yang medium tuh ada green. Lalu yang short ini ada yang blue. Nah, jadi RGB ini LMS ya. Jadi tergantung nanti yang dipantulin bendanya tuh paling banyak rasionya yang mana. Kalau misal yang ditangkap sama si sel kerucut ini adalah yang blue, maka warna yang dipersepsikan oleh otak kita itu adalah warna biru. Oke, sekarang kan dia kan awalnya kan baca ya, ada lampu gitu ya, ada lampu terang nih, terang lampunya. Nah, terus lampu ini kan dia lagi baca Al-Quran nih, mushafnya ini
kena lampu ini mengenai mushafnya dan cahayanya itu ada yang diserap, ada yang dipantulkan. Nah, cahaya yang dipantulkan inilah yang nanti bakal diterima retinanya si Zakia dan melewati serangkaian proses ini dan diproses sama si sel kerucut ini. Sel kerucut ini bakal nangkep nih, ini warna apa yang ditangkep. Oh, ternyata warna biru. Soalnya gelombang cahaya yang dipantulkannya pendek sekian bener gak ya? Nanometer, bener gak ya? Nah, sekian nanometer ditangkap, oh ini ternyata warna biru, ya udah nanti dihantarkan melalui proses ini lewat nervus opticus dan dipersepsikan sebagai warna biru. Nah, ternyata bisa dilihat di bagian histologi sini ya. Kan tadi cahaya masuk ke sini, terus nabrak. Ya, ini sel kerucut sel batang bakal menentukan itu warna tuh yang sel kerucut. Dia tuh sel bipolar, sel ganglion. Dia bakal ngirim ke sini, nervus opticus nih ya. Nah, nervus opticus nih yang kuning-kuning ini bakal ke mana lanjutannya? Nah, nervus opticus tuh dia bakal ke sini nih. Sebentar di zoom dulu ya. Nah, nervus opticus nih ya kan Nah, dia tuh nanti bakal ya ini nice to know aja, enggak sih, enggak nice to know, tapi dia tuh nanti dibedain ya, ada yang bagian temporal dan ada yang bagian temporal dan ada yang bagian nasal yang dekat hidung gitu. Nah, kalau yang bagian temporal kalau di mata kiri itu dia tuh bakal ngeliat lapang pandang yang di sebelah dalam kanan sini. Sedangkan kalau yang si bagian nasalnya ini dia tuh bakal ngeliat sebelah luar yang bagian kiri ini lapang pandangnya ya. Nah, kalau yang ini, yang sebelah kanan, yang nasal itu dia bagian luar sebelah kanan, dan yang bagian temporal kanan ini bakal melihat bagian dalam sebelah kiri gitu. Nanti mereka tuh nervus opticus bakal bertemu dan menyilang di namanya optik chiasma. Nah, kalau sudah menyilang di optik chiasma, nanti selanjutnya itu bakal disebut sebagai tractus opticus gitu. Nah, menyilangnya tuh gimana? Jadi yang sisi temporal dia bakal menyilang, sedangkan yang bagian kiri sini yang nasal dia bakal bersilang dan yang temporal ini bakal tetap gitu ya. Jadi cara ingatnya adalah yang di bagian kiri tetap di kiri, yang bagian kanan tetap di kanan, sedangkan yang di bagian sini nih, yang di bagian dekat hidung dia pasti bakal menyilang gitu. Pokoknya temporal tuh nggak menyilang. Nah, karena nih yang di bagian kiri ini di sini ya tetap di sini, dan yang menyilang di sini adalah yang nasal nih, yang bagian kanan nasal. Tadi yang nasal tuh ngelihat ini kan, dan yang temporal itu ngelihat ini kan. Dia berarti melihat lapang pandang yang sebelah kanan. Maka yang sebelah kiri di tractus opticus ini yang ada di midbrain ini ya. Optik tractus ini yang ada di sini, maka yang di sebelah kiri bakal ngelihat lapang pandang di kanan dan yang sebelah kanan bakal ngelihat lapang pandang di kiri gitu. Nah, nanti kalau sudah sampai tractus opticus dia bakal kemana? Ya, kita bakal ke talamus gitu. Talamus yang namanya sebuah nukleus lateral geniculata nukleus LGN ya. LGN ini dia bakal meradiasikan optik dan menyebarkan sinyal-sinyal itu ke lobus occipital. Nah, lobus occipital ini ke korteks namanya korteks visual primer ya, sehingga kita bisa mempersepsikan apa yang kita lihat gitu. Oke, jadi intinya ada untuk melihat warna harus ada panjang gelombang cahaya yang dipantulkan dan ditangkap retina dan dihantarkan melalui nervus opticus sampai ke lobus occipital gitu aja ya intinya, sehingga dia bisa melihat warna. Dan kebetulan ternyata nggak ada warna yang dominan apa ya, pokoknya di tesnya cuma bisa lihat warna gitu ya. Itu ada di petcon, bisa kalian lihat nanti sendiri ya. Kenapa bisa bedain terang gelap? Oke, di sini seru. Secara kurang lebih sama, kita bakal mainin fotoreseptor dan mainin namanya fototransduksi, tapi di sini kita bakal lebih dalam lagi ya. Jadi yang namanya fotoreseptor itu fotoreseptor itu terbagi atas segmen luar, terus segmen dalam dan sinaps ya. Jadi di sini ini untuk yang ini kerucut. Ini yang kerucut, yang ini yang sel batang. Jadi kalian lihat di sini yang di outer segment ini ada diskus atau apa namanya, piringan-piringan yang mana isinya itu adalah fotopigmen nih, bintik-bintik. Fotopigmen itu bentukannya kayak gini. Jadi yang ada bagian dalam dan ada bagian luar ya. Yang melindungi, sebentar, jangan di sini, di share aja. Oke, ke sini. Nah, di sini kan ada apa, diskus ya. Diskus ini ada namanya fotopigmen. Fotopigmen itu terdiri dari dua barang, yaitu ada opsin dan retinal. Opsin ini protein, retinal ini turunan vitamin A ya. Jadi dalam keadaan gelap nih, kan gelap nih. Dalam keadaan gelap dia itu si
retinalnya itu dalam bentuk 11 cis retinal ya. Nah, kalau dalam keadaan terang nanti dia berubah bentuk, tapi kita bahas yang gelap terlebih dahulu. Kalau dalam bentuk 11 cis retinal ini, dia itu bakal mengaktifkan sebuah reseptor G protein coupled receptor dan memicu serangkaian aktivasi sehingga memicu konsentrasi CGMP ini tinggi gitu ya. Nah, karena konsentrasi CGMP ini tinggi, apa sih fungsinya CGMP? CGMP itu menyebabkan kanal-kanal natrium yang ada di segmen-segmen luar ini ya tetap kebuka. Nah, karena tetap kebuka kan terjadi masuk natrium ya dan depolarisasi dia. Depolarisasi sampai sini, sampai ujung sinaps ini ya. Sampai ujung sinaps ini. Nah, sampai ujung sinaps ini nanti dia tuh bakal melepaskan neurotransmitter glutamat. Nah, glutamat ini nanti bakal nempel ke dua bagian yang di sel bipolar ya. Kan abis apa sih namanya? Habis fotoreseptor kan sel bipolar terlebih dahulu. Nah, sel bipolarnya itu ada dua bagian. Yang pertama ada on center, bipolar on center. Yang kedua ada bipolar off center. Bipolar on center ini kalau aktif dia tuh bakal memicu terang. Nah, kalau off center itu sensasi gelap gitu. Kalau misal glutamat nempel di bipolar on center, dia tuh bakal menginhibisi si bipolar on center ini sehingga tidak terjadi potensial aksi gitu. Nah, kalau dia nempel ke bipolar off center, si glutamat ini bakal mengeksitasi sehingga memicu potensial aksi. Karena yang ada potensial aksinya itu ada di off center, di bipolarnya, dia bakal ngirim sinyal ke bipolar sel ganglion off center juga dan bakal merambat ke korteks penglihatan tadi melalui jalur yang tadi dan dirasakan sensasinya sebagai gelap. Nah, itu kalau gelap. Kalau terang gimana? Kalau ada cahaya tadi bentuk 11 cis retinal ini bakal berubah menjadi all trans retinal. Nah, all trans retinal ini dia akan mengaktifkan namanya transdusin, yang transdusin ini akan mengaktifkan fosfodiesterase. Ini pokoknya sama ya, dia tuh pakai second messenger juga dan mengaktifkan begini-begini ya, fosfodiesterase. Nah, fosfodiesterase inilah yang fungsinya untuk mendegradasi atau mengurangi si kadar CGMP ini sehingga kanal natrium itu yang tadinya kebuka jadi ketutup sehingga tidak ada depolarisasi dan hiperpolarisasi ya di bagian sini ya. Hiperpolarisasi sampai ujung sini, sampai sinaps sini. Hiperpolarisasi dan dia tuh menutup kanal kalsium sehingga tidak terjadi eksositosis glutamat, tidak ada pelepasan neurotransmitter. Kalau tidak terjadi eksositosis glutamat berarti inhibitornya si on center nih hilang dong. Kalau inhibitornya hilang dia aktif dong. Kalau dia aktif dia bakal ngaktifin si sel ganglion on center kan. Nah, kalau ini aktif dia bakal kalau ini aktif dan si bipolar off center ini kan nggak ada glutamat, berarti dia nggak tereksitasi dong, sehingga dia mati nih yang off center. Sehingga kalau yang aktif nih on center ya dia bakal merambat ke korteks penglihatan, ke sini, lobus occipital, dan dirasakan sebagai adanya cahaya gitu. Itulah mengapa si Zakia itu bisa ngerasain gelap dan ngerasain terang. Nah, kalau mekanisme ini kita ngambilnya tuh pakai ini ya, sel batang gitu ya, sel fotoreseptor yang batang. Nah, kan kayak kalau sel batang ini kan fungsinya untuk melihat dalam gelap memang ya. Gimana sih itu maksudnya perubahan dari dia ada cahaya sampai ke gelap? Kan tadi mati lampu ya. Kalau mati lampu kan tiba-tiba langsung mati gitu ya. Kenapa kayak gitu? Karena pada saat terang itu sel batang ini mengalami bleaching atau penguraian sehingga pada saat tiba-tiba gelap si sel batang ini belum siap buat nerima impuls, buat nerima cahaya-cahaya yang masih tersisa gitu, sehingga sensitivitasnya mata kita tuh masih rendah karena kan sel batang itu ciri khasnya sensitivitasnya tinggi ya. Nanti beberapa menit dia tuh si sel batang itu bakal regenerasi. Kalau tetap gelap tuh kita bakal ya bisa ngeliat sedikit-sedikit lah gitu ya. Oke, berarti yang nomor 2 udah ya. Nah, gitu. Nah, yang ketiga, kenapa bisa dengar suara ibunya manggil? Oke, kita langsung ke bentar. Ini kita delete dulu, ternyata delete-nya gini ya. Sorry. Oke, di delete. Nah, jadi telinga ya, dari telinga luar ya. Telinga luar masuk, ini ada membran timpani, ini telinga tengah, terus ada bener gak ya? Malleus incustapes ibaratnya nih ya. Terus ini ada jendela oval, terus dia ke aparatus ada yang vestibular, dan kita sekarang fokusnya ke yang koklea gini-gini ya. Nah, jadi ini telinga itu dibagi 3 kan, ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam gitu. Ya.
telinga tengah tuh sampai Malleus incustapes juga ya, ntar koreksi aja ya. Nah pokoknya ini terus ada tuba eustachius ya, kayaknya di gini deh. Nah telinga luar itu dia tuh terdiri dari daun telinga ya, fungsinya adalah untuk, ini kan ada gelombang suara ya, ibunya manggil nih, gelombang suara tuh dia bakal dikerucutkan atau dikumpulkan oleh si auricula ini dan bakal dihantarkan ke membran timpani. Fungsinya membran timpani apa ya, buat bergendang gitu, bergendang fungsinya buat nyalurin getarannya ke Malleus incustapes gitu kan, gelombangnya jadi bergetar gitu ya. Nah Malleus incustapes nanti masuk ke sini apa namanya jendela oval. Nanti jendela oval dia bakal masuk ke ini gambarnya. Ini gambar yang lebih bagus lah. Masuk ke sini tadi terus ke telinga nih ya. Apa membran timpani dia menggetarkan Malleus incustapes dan dia bakal menggetarkan koklea. Nah, koklea ini kan kalian lihat ya. Kalau dipotong kayak gini, koklea tuh koklea tuh bakal terdiri dari 3 bagian ya. Nah, ini kan bergetar nih stapesnya nih ya. Ini jendela oval nih ya. Nah, itu bakal gini. Nah, ini ada 3 bagian. Yang pertama skala vestibular, yang kedua skala media atau ya skala media, ingat ya. Yang terakhir nih skala timpani ya. Jadi nanti getaran tuh bakal bergerak dari sini ke sini. Nah, reseptornya tuh ada di mana? Reseptornya tuh ada di skala media ya. Skala media tuh punya reseptor hair cells gitu ya. Sebenarnya ke mana nih? Kemana nih ya? Nah, ke sini. Jadi ada namanya organ of Corti ya. Ini skala tadi ya, skala vestibula, skala timpani, dan ini skala media. Skala media ini dia tuh punya namanya organ Corti yang mana isiannya tuh ada seperti ini ya, organ Corti itu. Jadi dia di bawahnya itu adalah basilar membran. Nah, terus di sini ada 3 baris ini ya, outer hair cell dan 1 baris itu sel reseptor rambut telinga dalam gitu ya. Nah, jadi basilar membran kalau misal dia tuh kan getar tuh ya tadi dari sini ke sini, dia tuh bakal menggetarkan si ini nih, membran basilar. Nah, membran basilar yang bergetar ini bakal menggeserkan si ini nih. Gitu. Sehingga memicu apa? Memicu si rambut ini apa sih namanya, ada stereocilia di sini, ada stereocilia yang kalian lihat di ujung-ujung sini di sel rambut dalam ini, ada stereocilia yang mana stereocilianya itu bakal nempel dan bakal bergesekan dengan yang namanya membran tektorial. Kalau dilihat di sini, jadi ini adalah sel rambut dalam dan di sini stereocilianya. Anggap di sini di atas sini tuh ada si membran tektorium, sehingga pada saat dia bergesekan dia tuh bakal bergesek ke sini gitu ya. Nah, tadi ya di sini tadi lupa mention kalau misal di skala media itu isinya tuh adalah kalium ya, karena dia endolimf. Nah, kalau di sini skala vestibula dan skala vestibula dan skala timpani isinya adalah cairan-cairan perilimf. Kalau yang di skala media cairan endolimf. Endolimf itu kayak akan kalium gitu. Pada saat dia bergeser, dia itu ada struktur di sini namanya, sebentar di Sherwood ya. Ini ya tadi nih membran dia bakal bergesekan di membran tektoria, terus nah bergesekan kan gini, bergesekan. Nah, nanti di sini ini kan sel rambut dalam, lalu ini ada stereocilia. Di stereocilianya itu dia tuh punya kanal kalium. Kanal kalium berpintu mekanis. Kenapa berpintu mekanis? Karena kanal kalium ini bisa kebuka karena adanya tarikan mekanis gitu ya. Pada saat dia bergesekan gitu kan, kayak nih misal sel rambut ya, dia gesek dia kayak gini. Nah, di sel rambut itu antar kanal kaliumnya itu dia tuh ada yang namanya tippling di stereocilia. Jadi kalau misal dianya itu bergeser ke sini, berarti kan ini si tippling ini bakal narik ujung kanal kalium yang ini, sehingga kanal kaliumnya terbuka. Karena kanal kaliumnya terbuka, dia tuh bakal memicu masuknya kalium dan memicu depolarisasi sampai bisa terbukanya kalsium. Kalsium tuh masuk dan eksositosis ini glutamat ya. Nanti sinyalnya bakal dihantarkan. Nah, jadi kalau untuk auditory itu dia bakal kan dari sini nih, dari yang tadi ya, koklea tadi udah dihantarkan sinyalnya melalui nervus vestibulocochlear kan. Nervus vestibulocochlear ini bakal nanti ke pons gitu ya, nucleus cochlearis. Dia nyari nukleus yang sesuai. Nanti dia tuh bakal ini nih ke jalur mana nih?
Superior olivary nucleus ini fungsinya apa? Superior olivary nucleus itu kemarin itu yang dibaca tuh, kalau superior olivary nucleus itu dia itu membedakan sumber suara mana yang lebih dekat. Misal suara dari kanan, dia tuh yang menentukan kalau suara itu tuh memang berasal dari kanan dan berasal dari kiri misal gitu. Dia menentukan arah gitu. Nah, pokoknya intinya dia ke batang otak, ke vestibular, cochlear vestibular, lalu nanti dia bakal ke thalamus nih ya. Dia bakal ke thalamus dan dia bakal merelay, si thalamus bakal nge-relay sinyal ke sini, cortex primary auditory area ya, di cerebral cortex, sehingga bisa terdengar suara ibunya. Oke, sehingga kita bisa tahu ya, itu dia bisa, suaranya bisa memanggil ibunya karena itu ya. Selanjutnya, kenapa bisa menghidup makanan dan ngerasain makanan? Oke, langsung aja kali ya. Oke, kalau untuk menghidup, jadi di sini kan ada papila-papila ya. Papila-papila itu kan isinya ada ini nih, di dalamnya ada taste bud. Taste bud itu nanti ada taste pore. Jadi kayak molekul kimia yang larut dalam air dari apa makanan yang kita makan tuh bakal masuk lewat taste pore. Nanti bakal di taste pore ini bakal apa ya, kena gustatory microvilli. Langsung aja dia bakal mengaktifkan gustatory receptor cell, dan gustatory receptor cell ini bakal memicu potensial aksi dan rambatan sinyal gitu ya. Nah, oh iya, kalau misal rasa ya, 2/3 anterior itu disarafi oleh nervus facialis. Nah, lalu 1/3 posterior itu bakal dipersarafi oleh glosopharyngeal, nervus 9. Nah, yang paling belakang yang di bagian faring itu dia bakal dipersarafi oleh vagus. Pokoknya ketiga saraf itu saraf sensorik semua dari batang otak kan. Dia tuh bakal ke medula. Nah, di medula itu dia bakal ketemu nukleus gustatory nucleus gitu ya. Dan dia bakal ke thalamus dan bakal di relay sini, sehingga dia bisa merasakan makanan ya. Kalau untuk rasa asam tuh apa sih? H+ ya. Asam tuh H+. Dia tuh punya kanal H+-nya sendiri yang bakal kebuka nih di sini, di taste bud sini, dan mengaktifkan si gustatory receptor cell. Kalau asin tuh natrium ya, kanal natrium ya, langsung aja. Kalau rasa manis dan juga rasa pahit dan umami itu dia punya second messenger sendiri, sehingga dapat mengaktifkan ini gitu ya. Oke, kalau untuk penghidu ya dia tuh gimana ya? Ya jadi untuk apa, reseptor penghidu tuh ada di bawah cribriform plate gitu kan ya. Jadi di bawah cribriform plate itu dia tuh ada apa, mukus, lapisan mukus ini dia bakal menangkap odoran-odoran tuh yang kita hirup ya. Dari udara, odoran-odoran bakal ditangkap dan larut dalam mukus dulu, lalu bakal terima sama hair cells di sini. Lalu nanti bakal mengaktifkan olfactory epithelium ya. Olfactory epithelium, olfactory receptor cell. Nah, bagaimana aktifnya dia itu? Jadi reseptor odorannya pakai second messenger si CGMP ya. Jadi odorannya bakal nempel ke kanal sini, CGMP. CGMP ini bakal merubah ya, dari ya protein gitu ya, yang dari GDP jadi GTP, terus aktifin adenyl siklase dan aktifin ATP jadi CAMP. Nah, CAMP inilah yang dia itu akan mengaktifkan, yang akan membuka kanal ion, kanal kation ya. Ya, kanal ion ya. Jadi natrium dan kalsium itu bakal masuk dan memicu potensial aksi dan perambatan sinyal ke atas. Kemana nih? Dia bakal merambat sinyal ini kan udah nih. Nervus 1 nih, nervus olfactorius. Dia bakal, kalian lihat nih yang warna hijau, ungu dan biru ini, dia tuh bakal dikelompokkan ke dalam glomerulus yang letaknya itu ada di olfactory bulb ya. Nanti sampai glomerulus ini bakal diantarkan ke sel mitral. Fungsinya apa di glomerulus? Dia tuh bakal odoran-odorannya tuh bakal dikelompokkan ke odoran-odoran yang sesuai gitu, satu kelompok. Nah, nanti dia bakal ke lewat sini olfactory bulb, dia bakal ke sel mitral dan baru deh olfactory tract dia ke sini. Nah, kalau olfactory tract ini dia tuh mana dulu? Nah, dia itu letaknya di insula gitu ya, cortex olfactorius gitu ya. Cortex olfactorius tuh dia letaknya di mana ya? Di temporal ya, lupa. Pokoknya dia bakal dihantarkan ke otak ya, ke cortex olfactorius untuk bisa merasakan. Selain itu, dia itu adalah satu-satunya rambatan sinyal yang tidak dihantarkan lewat thalamus ya, dari ke 5 special sense itu ya. Jadi si ini doang nih, karena dia letaknya ada di bawah otak banget, jadi dia langsung aja ke arah kedua jalur. Yang pertama ada sistem limbik, yang kedua ada nervus olfactorius. Nah, sistem limbik itulah yang bakal mengaktifkan apa? Hipokampus ya.
amigdala dan hipokampus. Amigdala untuk respon emosional dan hipokampus itu ya dia itu ingat kalau itu tuh makanan favoritnya dia gitu. Oke, jadi untuk 2 inian sudah tercukupi ya. Oke, nanti bisa dibaca lagi petcon gue ya, yang gue bikin tahu petcon dari mana tahu. Silakan kalau ada yang mau dikoreksi silakan boleh komen. Thank you.